Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beraktivitas sampai dengan siang ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu insyaallah kita bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ini penting kami hadirkan. Saya mohon izin, saya baru mendarat ya dari Semarang, sempat berputar juga terakhir kami di kawasan. Yang penting bagi saya adalah kenapa menyampaikan ini, ternyata di setiap tempat yang kami kunjungi itu Masya Allah perlombaan untuk beramal soleh itu luar biasa itu. Jadi kalau kita tidak terfikir untuk berubah dengan cepat, itu kita ketinggalannya jauh ya, ketinggalannya sangat jauh ya. Karena itu saat Anda baru terfikir mau baca Quran hari ini, ada orang-orang yang sudah menghafalkan ayat yang mungkin Anda sudah baca itu. Saat Anda baru terfikir mengerjakan sholat di masjid, ada orang-orang yang sudah itikaf di masjid. Saat Anda baru berpikir itikaf di masjid, ada orang-orang yang bahkan sudah mulai berdiskusi tentang kebaikan di masjid. Dan itu juga berlombanya Masya Allah bukan hanya dengan orang-orang sepantaran kita, namun saya saksikan sekarang perlombaan itu menggema luar biasa sampai dengan anak-anak yang bahkan mereka belum sampai masa taklif gitu. Belum ada kewajiban untuk ibadah. Anda bisa gambarkan ya, ada anak usia 4-5 tahun, Masya Allah sebelum azan maghrib ya 5:30 dia sudah mulai berlomba ke masjid dengan teman-temannya, dan dia share dengan kawannya gitu kan. Kemudian Masya Allah masuk ke masjid, nunggu azan, mereka duduk dengan baik gitu kan, sholat, duduk, azan, kemudian siap sholat sunnah, mereka sholat, selepas sholat mereka masih mengaji, itikaf sampai isya Pak ya. Ba'da isya mereka sholat ya, setelah isya kemudian mereka evaluasi pelajaran mereka, lantas pulang. Jadi kalau Anda misalnya untuk teman-teman yang ikhwan yang laki-laki baru terfikir ke masjid saat dipanggil oleh Allah lewat adzan di suara muadzin itu, kita kalah sama anak usia 4-5 tahun karena mereka datang ke masjid sebelum adzan berkumandang. Kalau Anda baru terfikir sholat maghrib saja, belum sempat terfikir untuk etikaf kebaikan, kita masih kalah karena mereka mengaji setelah itu. Kalau ibu misalnya masjidnya berjamaah maghrib ya, tapi isya'nya misalnya tidak berjamaah, kalah juga sama anak usia 4-5 tahun. Dan mereka ba'da isya sebelum tidurnya masih berevaluasi, mereka beristighfar, doakan orang tuanya, macam-macam. Jadi kalau kita tidak melakukan itu pun kita masih ketinggalan oleh mereka. Jadi bertakwalah kepada Allah, pulanglah ke rumah, kemudian lihat keluarganya, ngobrol dengan keluarga, dengan suami, perbaiki keadaan keluarga kita, karena perlombaannya semakin kencang deh. Dan semua yang ada di dunia ini sementara sifatnya. Kalau bukan kita duluan yang meninggalkan dunia, dunia akan tinggalkan kita pada suatu saat nanti ya. Baik teman-teman sekalian, karena itu kita coba lanjutkan ya tentang materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan pertama materi kita ini, pelajaran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari usaha kita meningkatkan amal saleh kita, dan insya Allah menjadi bekal untuk merubah diri kita dengan lebih baik ya. Izin, jadi sebelum kita belajar saya ingin ingatkan ya, kami tidak menyukai pelajaran yang membuat sekedar pintar untuk dituliskan. Ya, kami menginginkan pelajaran yang kita baca, kita pelajari bisa mudah untuk diamalkan. Karena ada orang-orang yang pandai mencatat, menghafalkan, tapi tidak ringan untuk mengamalkan. Itu tidak disukai. Ya, jelas di sini ya. Baik, karena itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu Allah berikan ketenangan pada jiwa kita. Kalau sudah karena Allah itu nggak ada sekat, mau belajar dimanapun, dengan ustadz manapun, sepanjang baik pasti akan tenang gitu. Ya, jadi jangan Anda kira kalau pindah tempat jadi lebih menurun, tidak. Mungkin menurut Allah jadi lebih santai, kan? Lebih nyaman dan bisa lebih baik gitu ya, insyaallah. Dan kita teruskan ya bahasan kita. Kami masih menggunakan kitab yang sama ya dengan pertemuan yang lalu. Sebagian pertanyaan masih saya bawa dan saya selipkan di kitab ini. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan surah Al-Fatihah di ayat yang ke-6 ya, pada pembahasan ihdinas siratal mustaqim kita akan mengurai tentang makna hidayah
bagian kedua. Ya. Teman-teman sekalian, di sesi pertemuan yang lalu kita telah uraikan bagian pertama dari pengertian hidayah berdasar kitab yang telah kita baca ini, ya, Tafsir Al-Wasit karangan Syekh Tantawi Jauhari. Ya. Baik, secara umum kami ingin berikan resum dulu sebentar. Kalimat ihdinas shiratal mustaqim. Ya. Kalimat ihdinas shiratal mustaqim kami turunkan. Terdiri dari 3 bagian penting, ya. 1 ihdina, kedua sirat, ketiga al-mustaqim. Kita pecah jadi 3 bagiannya. Mohon izin untuk bersabar dalam kajian kita, ya, sehingga tidak hanya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan, tapi saya menginginkan kita memahami dengan runtut jalan berpikir Al-Quran. Ya, ingat ya, yang penting bukan menghafal tapi paham, ya, bagaimana cara mengaplikasikannya. Ya, kita coba urai pelan-pelan. Ya, di pertemuan lalu kita telah bahas kalimat ihdina ini, ya, berasal dari kata hidayah, bentuk jamaknya hudan. Jelas ya? Kemudian ditambah dengan kata na, kan? Pendekan dari kata nahnu. Lihat sini. Hidayah bentuk jamaknya hudan, permintaannya disebut dengan ihdi. Jelas ya? Ihdina ini saya turunkan asalnya dari kata hidayah, bentuk jamaknya disebut hudan, permohonan mendapatkan hidayah atau hudan, kalimatnya berubah jadi ihdi. Jelas? Kalau sampai sini saja berarti kita khususkan untuk kita pribadi. Tapi kalau kita menginginkan kebaikan-kebaikan ini melekat tidak hanya bagi kita secara personal, tapi bagi orang-orang sekitaran kita, kerabat kita, keluarga, teman, tetangga, dan sebagainya, maka bentuknya mesti disandarkan dengan bentuk jamak. Ya. Jamak dari kata saya apa? Kami, kan? Kami, kita, ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan nahnu. Kalau misalnya kita ingin singkat kalimat nahnu ini yang bisa disandingkan dengan kata kerja, ini kan kata kerja kan, permohonan, ihdi, mohon berikan hidayah kepada kami. Kalau disebutkan ihdi nahnu kan nggak enak ya, ihdi nahnu kan tidak nyaman gitu kan. Maka dalam bahasa Arab bisa disingkat dari nahnu menjadi na gini. Ya, jelas di sini. Baik, jadi maka menyatulah 2 kalimat ini menjadi seperti ini, ihdina. Ya, berikan hidayah kepada kami. Jelas di sini? Baik. Kalau Anda yang belum paham nanti beri catatan ya. Nanti saya coba uraikan, jangan tinggalkan ruangan ini sampai kita paham. Baik. Sekarang ini bagian pertama yang sudah kita bahas dulu, saya resum sebentar. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hidayah gitu kan? Sehingga tidak sekedar kita minta tapi tidak mengerti yang kita mintakan. Nah, di pertemuan lalu kita sudah bahas di antara makna hidayah itu bisa berarti satu, kan, solusi dari persoalan yang kita jalani dalam kehidupan. Ya. Bahkan saya telah turunkan ayat-ayatnya juga kalau Bapak Ibu masih ingat dia. Baik, hati-hati teman-teman sekalian, pelan-pelan. Jadi hidayah bisa berarti solusi kehidupan dari semua masalah yang kita hadapi. Misal, maaf, ada kesulitan, bagaimana mendapatkan mudahnya. Sakit, bagaimana bisa sembuhnya. Rizki terhambat, bagaimana bisa lancarnya. Jadi semua masalah yang kita hidupi, yang kita hadapi, baik di rumah ataupun di luar rumah, ketika minta solusinya, maka Quran menyebutnya dengan apa? Hidayah, jamaknya apa? Hudan. Baik. Kita telah ambil contoh ini, diantaranya misal, isi Quran sendiri, Al-Quran, ya, disebut oleh Allah itu solusi hidup, ditemukan di Quran surah kedua ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Ya. Mohon izin kalau agak cepat menyampaikan karena pertemuan lalu saya sudah urai sebagian besarnya. Perhatikan, ya, Allah menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Quran itu? Hudan. Jelas ya?
Hudan linnas, solusi bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Baik, masih ingat hudan itu jamak atau bentuk tunggal? Jamak kan ya? Tadi masih ingat uraiannya? Hudan jamak dari hidayah, kan? Maka semua isi Quran, jamak kan banyak ya? Nah, semua isi Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, sebetulnya itu semua solusi dari persoalan hidup kita. Anda bisa keluarkan Quran, terapkan dalam kehidupan, maka hidup akan semakin mudah. Ya, jelas di sini ya? Makanya di zaman Nabi ketika Quran turun, sahabat diarahkan untuk langsung belajar, hafalkan, bawa. Jadi yang dimaksud hafal itu bukan hafal ingat, tapi hafal untuk dihadirkan saat dibutuhkan. Awas, hati-hati ya. Menghafal Quran yang benar itu disebut dengan zikir. Zikir itu bukan sekedar hafal ya. Kalau cuma hafal itu namanya hafidh ya, hafal dari hafidh yahfadh, hafidh. Jadi, kalau cuma hafidh, jangankan kita non muslim bisa menghafal Quran. Ada non muslim menghafal Quran, ada. Tapi kita saat menghafal Quran itu disebutkan oleh Quran sifat hafalannya dengan zikir. Zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat ke-40 ya. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Lihat kalimatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan lilhifzi ya. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafalkan. Kalimat hafalannya menggunakan kata zikir. Ingat itu ya. Zikir itu segala aktivitas yang bisa mengingatkan kita dengan Allah. Ya, jadi kalau Anda misalnya mau minum, ingat Allah, itu zikir. Mau duduk, ingat Allah, itu zikir. Mau bicara, ingat Allah, itu zikir. Ya. Beda antara orang yang beraktivitasnya ingat dengan Allah, yang belum ingat dengan Allah, itu lain. Ya. Orang kalau bicaranya ingat dengan Allah, dia tidak akan mencari kosakata yang tidak Allah ridhai. Ya. Sekarang kita temukan, dipertontonkan dengan gratis ya. Bahkan ada level-level orang-orang pintar yang bicaranya jauh dari ketentuan Allah. Ya, semua agama sama, mengarah pada Tuhan yang sama dengan cara yang beda-beda. Itu Allah nggak suka. Ya. Dusta Allah nggak suka. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Mencela Allah nggak suka. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Gibah Allah nggak suka. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling mencela satu dengan yang lainnya, menggibahkan. Ya. Nah, jadi mustahil ada orang hafal Quran, hafal ayatnya, kemudian tidak dia gunakan sebagai zikir. Itu bukan hafal yang diinginkan. Jadi penghafal Quran yang baik itu begini, dia mau jalan, dia melihat sesuatu, dia langsung hadirkan ayatnya. Jadi ayat membimbing dia ingat Allah. Dia mau melihat, oh saya pria, Quran surah ke-24 ayat 30, langsung di benaknya, langsung ke matanya tembusnya. Ya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria-pria yang punya iman, hanya yang baik yang boleh dilihat. Begitu ada yang tidak baik, dia palingkan. Ya. Begitu dia mau bicara, dia ingat Allah, maka lisannya itu akan langsung mengeluarkan kosakata Quran. Ya, maksudnya tidak akan mencari yang buruk gitu. Itu penghafal yang benar. Jadi kalau cuma hafal Quran tapi isi Qurannya tidak membuat kita mendapatkan manfaat dari situ, itu ada yang salah cara menghafalnya. Ya. Makanya Quran sendiri mengatakan, maaf ya Bapak Ibu sekalian, pertama penghafal Quran terbagi 3. Ada di Quran surah 35 ayat 32, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Sampai 33-nya kalau mau lengkap dengan surganya gitu kan. Bismillah. Saya mohon izin saya perluas sedikit ya. Quran surah 35 Fatir ayat 32 sampai 33. Ada? Saya langsung ke intinya saja ya. Di antara penghafal Quran itu wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim pada dirinya. Ya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa fungsi gelas? Menampung air untuk diminum kan? Baik, apa fungsi gayung? Ambil air untuk mandi kan? Ada orang gunakan gayung untuk minum, gelas untuk mandi. Itu zalim namanya. Baik ya? Nah, jadi ada penghafal Quran zalim karena menempatkan ayat Quran tidak sesuai tempatnya. Ya, misal ada orang mengambil ayat Quran untuk menguatkan argumentasinya, tapi pada hal yang tidak Allah sukai. Semua agama itu sama, cuman caranya beda-beda. Ini loh, ada di Quran ayatnya sekian. Dari mana Anda taunya? Tiba-tiba ngambil ayat Quran ke tempat yang tidak benar. Atau masalah yang ringan-ringan. Dia bicara hafal ayatnya tapi ayatnya tidak membimbing dia bicara dengan baik. Jelas di sini? Itu wa minhum zalimun li nafsi. Ya, ada orang hafal ayatnya tapi tidak bisa menempatkan ayat Quran sesuai dengan fungsinya. Oke. Yang kedua wa minhum muqtasid, ya. Ada orang yang
cukup untuk dirinya, belum bisa berbagi. Jadi ayat ini baru dia hafalkan, pelan-pelan dia lihat, dia praktekkan untuk pribadinya. Ya, jadi begitu lihat baca Quran, biasanya penghafal Quran pertama yang mulai menghafal itu kalau benar ada dampak ketenangan dalam jiwanya. Jadi kalau Bapak Ibu mulai menghafal Quran pertama kali, ya setelah ada hadir Qurannya, itu dampak pertamanya tenang hatinya. Jadi zikir itu membuat tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saat Anda baca Quran pasti ada ketenangan, Pak. Ibu ya, Anda sedang punya masalah misal, gampang sebetulnya. Ambil wudu, buka mushaf, baca Quran. Seketika ada kedamaian dalam jiwa. Apalagi yang Qurannya sudah ada dalam jiwanya. Jelas ya? Baik, dan akan berubah sifat dan sikapnya jadi lebih tenang. Ya, maaf, dari sikapnya juga tenang, ada kelembutan dalam perilakunya gitu ya. Jelas di sini? Baik, tapi baru pribadi belum bisa ngajak orang. Kalau sudah bisa mengajak orang lain pada kebaikan, maka yang ketiga, sabiqum bil khairat. Dia sudah bisa ngajak, dia sampaikan pada orang lain. Nah, yang ingin saya maksudkan, ada bahkan orang-orang yang sudah mengetahui petunjuknya dari Al-Quran, tapi tidak bisa menempatkan itu dalam kehidupannya. Jadi yang diinginkan saat seseorang menghafal Quran itu, dia mengeluarkan isi Qurannya menjadi solusi. Ya. Makanya dulu sahabat Nabi, itu oleh Nabi tidak diajarkan langsung hafal Quran keseluruhan. Ya, 1 ayat, 2 ayat, sesuai kebutuhan, keluarkan, dijelaskan. Begitu sudah dipraktekkan, pindah kepada ayat yang lainnya. Ya. Jadi ibu bisa, atau bapak, teman-teman bisa keluarkan secara tematik. Antum nih pengusaha gitu kan, kenapa belajar yang langsung tidak ada kaitannya dengan aktivitas Anda? Kenapa Anda tidak keluarkan ayat-ayat berusaha dalam Quran? Turunkan 1, 2, 3, 4, misalnya tunggangi itu. Ibu-ibu misalnya, ya teman-teman akhwat, kenapa tidak keluarkan ayat-ayat tentang jadi istri yang salehah, jadi ibu yang baik gitu kan? Bisa macam-macam Anda turunkan ini, tilawahi selama sebulan. Atau kompak sering saya katakan dengan suaminya. Ayah keluarkan ayat tentang ayah dan suami, ibu tentang istri dan ibu, anak-anak tentang anak-anak. Lalu Anda punya target sebulan nih di rumah tangga. Kita tilawahi ayat ini, kita praktekkan di kehidupan rumah tangga. Demi Allah saya katakan, tidak ada keindahan kecuali nikmat setiap hari. Nyaman gitu. Ya, nggak percaya silahkan Anda keluarkan. Ya. Nah karena itu di akhir ayat 185 ini, sebelum masuk ke konteks syukur, Allah sampaikan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Apa pentingnya Al-Quran ini dipelajari sebagai solusi hidup? Karena kami, kata Allah, menginginkan hidup Anda mudah, dan Allah tidak menginginkan kita larut dalam kesulitan. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, maaf, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya karena tidak mau mengambil petunjuknya. Ini poinnya. Jadi ini kesimpulan kita yang kemarin kan? Yang kedua, hidayah juga berarti petunjuk yang memudahkan, petunjuk kemudahan. Oke, jadi yang kedua bisa berarti petunjuk pada segala hal yang memudahkan. Masya Allah. Saya tadi di mobil begitu mau turun dapat SMS dari staf kami, ya, Ustaz, kajiannya insya Allah di ruang sebelah, kan, samping masjid di aula. Kalau SMS itu tidak masuk lebih dulu, saya tidak akan langsung terarah ke sini. Jelas ya? Masya Allah, begitu keluar teman kita sudah menunggu di situ, kan? Itu petunjuk yang memudahkan, sehingga tidak membuat kita bolak-balik, gitu kan? Makanya alamat juga itu bagian dari hidayah. Ya, alamat itu dari bahasa Arab. Ya, hal yang mempercepat kita sampai pada tujuan. Anda kalau nggak tahu alamat di masjid ini atau sekitarnya, bagaimana mungkin bisa cepat ke tujuannya? Ya, jelas sampai sini? Ya. Nanti kita akan tunjukkan, nanti kita akan bahas lebih dalam, ada 5 jenis petunjuk dari Allah yang dituangkan dalam Al-Quran, 5 bentuk hidayah. Nanti kita akan lihat satu-satu. Ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan kajian kitabnya. Kita kan kemarin berhenti sampai sini ya? Baik. Jadi, dan saya sudah pernah sampaikan turunan ayat Qur'annya untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita. Sekarang kita teruskan makna yang ketiga dari hidayah. Bismillah. Oh ya, sebentar, sebelum saya teruskan, kita hadirkan dulu dalilnya ya, supaya kita mudah. Yang kedua, misalnya di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-5. Ya. Quran surah kedua, masih Al-Baqarah kan? Ayat yang ke-5, posisi paling kiri sebelah bawah. Masih ingat? Ulaika ala hudan min rabbihim.
Hudan tadi jamaah dari kata apa? Hidayah kan? Coba lihat. Mereka itu orang-orang yang mendapat lindungan, petunjuk dari Allah. Ya. Mereka itu ada orang-orang yang selalu dilekatkan petunjuk dari Allah. Jadi Masya Allah, mau ke kantor, ada petunjuk Allah. Masuk masjid, ada petunjuk Allah. Keluar masjid, ada petunjuk Allah. Beda orang yang beraktivitas lekat dengan petunjuk dengan yang belum ada petunjuk. Anda masuk masjid, tidak mungkin kaki kiri yang melangkah, pasti kanan. Anda keluar masjid, pasti kiri itu. Ya. Mau Anda pegang minuman, kalau dengan petunjuk Allah, nggak mungkin dipegang sama yang kiri, pasti kanan. Ya, tidak mungkin berdiri, pasti duduk gitu. Ya, mustahil ya. Nah, ala, jadi dalam bahasa Arab itu ada ala, ada fauqa, beda. Lihat sini. Ini mic ya. Mic ini di atas apa? Meja ya. Nempel tidak? Tidak. Kalau seperti ini fauqa namanya. Fauqa. Tapi kalau begini, di mana mic-nya posisinya? Di atas meja ya. Nempel tidak? Ini ala namanya. Ada ala, ada fauqa. Beda dalam bahasa Arab. Kalau ala, sesuatu yang di atas, ya, cuma ada jarak di situ. Kalau kalau fauqa ada jarak. Kalau ala langsung menempel, tidak ada jarak. Jadi ada orang-orang yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah dalam hidupnya dan tidak ada jarak. Kemanapun dia beraktivitas, nempel terus petunjuk Allah. Ya, Masya Allah. Jadi segala hidupnya, dia ke rumah ada petunjuk Allah. Dia tahu bagaimana cara mengecilkan masalah besar, tidak membesarkan masalah kecil. Ke kantor ada petunjuk Allah. Dia tahu bagaimana bersikap pada kebijakan-kebijakan yang tidak Allah sukai. Ada semua. Dan orang-orang ini karena sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, hidupnya mudah atau tidak? Ya, bahagia atau tidak? Makanya di ujung ayatnya, wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mendapatkan kemudahan dari Allah, maka hidupnya akan cenderung bahagia. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mendapatkan semua itu. Kita baru ambil sebagian dari maknanya. Kita belum ke teknisnya ya. Ingat, belum ke teknisnya. Kita baru ke bagian maknanya. Ya. Jadi kalau antum, ya Masya Allah, demi Allah saya katakan, tidak cukup usia manusia untuk menggali keindahan bahasa Quran. Tidak cukup gitu ya. Kita aja hampir setahun kan, masih berhenti di ayat kelima gitu. Jadi Masya Allah ya. Dan itu pun sebetulnya belum dalam gitu. Kalau mau lebih dalam lagi, mungkin setiap harokatnya kita bahas. Ya. Baik teman-teman, ya kita teruskan. Bismillah. Makna ketiga. Qala Abu Hayyan fil bahri ma mulakhasa. Ya. Qala Abu Hayyan menyampaikan, Imam Abu Hayyan ya, Al-Andalusi punya kitab namanya Al-Bahrul Muhit. Ya. Di kitab tafsir beliau. Ya, secara singkat kata Syekh Tantawi, waqad ta'ti bima'na at-tabyin. Hidayah juga bisa dimaknai dengan at-tabyin, ya, keterangan, penjelasan. Ini kan solusi ya, yang pertama. Yang kedua, petunjuk kemudahan. Ketiga, ya, bisa berarti at-tabyin, ya, bisa keterangan, penjelasan atau keterangan. At-tabyin, ya. Pelan-pelan. Jadi hidayah yang ketiga bisa juga berarti penjelasan atau keterangan pada sesuatu yang memudahkan untuk diamalkan. Keterangan atau penjelasan pada sesuatu yang memudahkan untuk diamalkan atau dikerjakan. Ya. Kadang ada sesuatu belum jelas, kita minta penjelasan supaya mudah dipraktekkan. Ya. Nah, penjelasan itu disebut dengan tabyin. Nah, di Quran kadang hidayah juga dipahami dengan makna ini. Ya. Karena fi qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sudah disebutkan dalilnya. Ya. Wa amma thamuda fahadainahum. Ya. Masya Allah. Demikian juga dengan kaum Thamud kami berikan hidayah. Quran surah ke-41 ayat 17. Kita cantumkan dalilnya. Quran surah 41 ayat ke-17. Di sini enggak disebutkan ayatnya. Sudah? Fussilat ayat ke-17. Wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul 'ama. Maka kaum Thamud pun yang menyimpang dari ketentuan Allah itu, ya, kami berikan hidayah. Ya. Bentuk hidayah di sini maksudnya pengajaran dari Nabi. Ya, diturunkan Nabi, diturunkan Rasul untuk memberikan arahan yang belum jelas dalam kehidupan mereka. Ini hukumnya begini, ini hukumnya seperti ini, gitu kan?
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan pencerahan-pencerahan yang menjelaskan tuntunan agama kita atau dalam kehidupan, itu pun bagian dari hidayah. Secara ringkas begini, taklim sekarang pun ini bagian dari hidayah Allah. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dengan mengikuti penjelasan-penjelasan yang disampaikan sampai runtut kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi Nabi misalnya sallallahu alaihi wasallam kan mengajarkan kepada sahabatnya, ya? Sahabat mengajarkan lagi kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan lagi sampai ke kita sekarang. Nah, penjelasan ini disebut dengan tabi'in. Ya, termasuk bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk memahamkan kita tentang urusan agama kita. Ya. Saya turunkan hadisnya dulu, di sini tidak ada, saya turunkan hadisnya supaya lebih dalam kajian kita sedikit. Satu hadis riwayat Misal Ibnu Majah nomor hadis 233. Kemudian kita ambil hadis riwayat Muslim. Ibu mau yang asli atau mau yang terjemahan? Oh, yang asli ya. Baik, yang asli cari yang 9 jilid dengan syarahnya ya. 9 jilid syarah An-Nawawi. Baik. Jilid yang pertama halaman 119. Bab yang kelima, hadis nomor 19, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian kita ambil lagi hadis riwayat Muslim di jilid yang sama, jilid 1 tapi sebelumnya, halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6 dari Abu Hurairah dan dari Ibnu Sirin ya Abu Hurairah. Baik. Bismillah. Saya hapus dulu sebentar ini ya. Kita turunkan ayatnya. Quran surah ke-9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Quran surah ke-58 ayat 11, posisi paling kanan sebelah bawah pojok. Sudah, jadi saya turunkan dulu dalilnya, maksud saya supaya mudah untuk dipahami ya. Baik. Bismillah. Sudah? Baik. Oh baik ya, baik silahkan. Saya baca ulang ya. Baik, saya baca ulang. Satu, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Kemudian hadis riwayat Muslim ya, nomor hadis 19 di bab kelima halaman 119 ya. Kemudian hadis riwayat Muslim jilid 1 halaman 111, bab yang keempat hadis nomor 6, posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah. Cetakan tahun 2002 terbitan Darul Hadis, harganya 450.000. Baik. Alhamdulillah. Saya beli tahun 2006 ya. Baik. 27 Juni di Kairo di Al-Azhar itu, samping toko Husainiyat. Baik, bismillah. Tidak ada yang istimewa, yang lain bisa lebih baik daripada itu. Yang penting poin paham ya, untuk bisa diamalkan. Baik, kita teruskan. Bismillah. Teman-teman sekalian, yang kedua yang disebutkan kemudian oleh para ulama, makna hidayah itu diantaranya adalah disebut dengan at-tabyin, yaitu penjelasan atau keterangan yang memudahkan kita untuk memahami sesuatu sehingga ringan untuk diamalkan. Di antara bentuknya kata para ulama yang lebih tinggi, awas hati-hati. Kalau ada penjelasan-penjelasan, ada penjelasan yang paling penting, yang paling tinggi derajatnya. Apa itu? Adalah penjelasan seputar aturan-aturan dalam Islam, disebut dengan syariat. Jadi kalau misalnya Anda ingin belajar tentang sesuatu, ingin paham tentang penjelasan sesuatu, maka ada yang harus diutamakan, yang paling prioritas, yaitu memahami tuntunan atau kejelasan tentang tuntunan aturan agama kita, disebut dengan syariat. Maaf, bagaimana caranya dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana cara bermuamalah yang benar, ya, jelas sampai sini. Nah, semua ketentuan ini seringkali disebut oleh para ulama pelan-pelan dengan nama ta'lim, itu kan yang kita kenal itu.
Awas, hati-hati. Tapi tidak semua sifat taklim itu bisa jadi baik. Karena taklim yang diinginkan oleh Al-Quran itu kemudian disifati dengan kata hidayah. Wa amma thamuda fahadainahum. Bahkan kaum Thamud pun yang telah sesat itu kami kirimkan orang untuk mengajar. Nah, ketika menggunakan kalimat hidayah, maka taklim yang disampaikan bukan sembarang taklim, tapi isinya mesti mendekatkan seseorang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan seseorang lebih paham tentang tuntunan agamanya. Menjadikan seseorang lebih kuat tentang tuntunan imannya. Jadi kalau ada orang memberikan penjelasan Anda tentang agama, tapi tidak lebih membuat Anda dekat dengan Allah, ada yang salah dalam penjelasannya. Kalau ada orang memberikan keterangan pada Anda, tidak membuat diri kita meningkat keimanannya, ada yang keliru di situ. Oke. Makanya kemudian diturunkan oleh Nabi SAW keterangan-keterangan yang penting kita garis bawahi. Bagaimana sifat hidayah ini yang terkait dengan penjelasan? Misal, kita turunkan pertama, ambil hadis riwayat Muslim dulu yang ini. Yang kedua dulu. Saya sebutkan babnya aja biar cepat ya. Babul isnad minad din. Babul isnad minad din. Mohon izin, boleh saya hapus yang ini? Bismillah. Boleh Pak ya? Alhamdulillah. Saya pastikan dulu, nggak apa-apa, tenang aja. Seperti biasa saya datang sendiri, tulis sendiri, terangkan sendiri, hapus sendiri. Antum tenang aja. Bismillah. Bab al-isnad minad din. Bismillah. Fokus sini, fokus. Bab satu pembahasan, ya. Al-isnad, ingat ada isnad, ada sanad. Dalam ilmu hadis ya. Bapak Ibu sekalian pernah dengar hadis ini? Innamal a'malu binniyat. Pernah dengar? Baik, riwayat siapa hadisnya? Siapa? Baik, Umar bin Khattab. Baik, Masya Allah. Ibu pernah ketemu Umar? Tidak, antum tahu dari mana itu dari Umar? Umar kan nggak pernah nyampaikan kepada Anda. Baik, kita dengar dari orang-orang yang pernah bertemu dengan Umar kan? Umar kemudian mendengar dari Nabi kan? Nah, runtutan orang-orang yang dari masa kita terus sampai ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan sanad. Jelas? Baik, jadi dalam hadis itu selalu sebelum isinya pasti ada orangnya tuh. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah kan? Abu Hurairah menerangkan pada generasi setelahnya sampai diterima oleh kita sekarang melalui kitab-kitab hadis. Itu disebut dengan sanad ini. Jelas di sini? Kalau kemudian itu dibahas dalam bentuk keilmuan, ya ilmu pengetahuan maknanya begini, dan dari sisi pengetahuan untuk dijelaskan, maka istilahnya berubah dari sanad menjadi isnad. Jelas di sini? Baik. Maksudnya begini, kalau Anda menerima riwayat ya dari Nabi ada hadis begini misalnya kan? Baik. Kita kan tidak bertemu Nabi langsung kan? Tapi lewat orang-orang tertentu sampai kepada Nabi. Nah, itu keterangannya. Ya, hadisnya disebut dengan apa tadi runtutannya? Baik, runtutan orangnya sampai kepada Nabi disebut dengan sanad. Pelan-pelan. Kalau kemudian Anda pelajari isi sanad ini sampai diterangkan begini kualitasnya terus sampai kita paham, ya, itu disebut dengan isnad namanya. Runtutan keterangan yang menerima dari keterangan sebelumnya. Al-Bukhari punya guru menerima dari guru sebelumnya, diterangkan begini maknanya. Jelas? Gurunya belajar dari sebelumnya diterangkan maknanya begini, bukan cuma orangnya, tapi menerangkan tentang isi-isinya. Itu disebut isnad sampai ke Nabi SAW. Sekarang perhatikan, diberikan bab di hadis Sahih Muslim dari referensi yang kita tuliskan tadi, bahwa lihat sini, belajar agama dengan urutan sampai sumbernya tersumber kepada Nabi itu minad din, sama pentingnya dengan isi agama itu sendiri. Sama pentingnya dengan praktek ibadah di agama itu sendiri. Contoh, pelan-pelan. Di agama kita ada tuntunan sholat? Ada. Misal, perintah sholat. Ya. Agama kita apa? Tahu dari mana? Masya Allah, Quran surah ke-3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Jadi, din yang diridai oleh Allah apa namanya? Islam. Baik. Pelan-pelan. Dalam Islam ada perintah sholat? Ada, bahkan menjadi rukun kan? Rukun keberapa? Kedua. Ada yang bilang kedua, ada yang bilang ketiga. Masya Allah.
Baik, rukun keberapa? Tahu dari mana? Hadis Muslim nomor hadis ke-8, kan? Hadis Muslim nomor hadis ke-8. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Mal Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah, dan kau mendirikan salat. Sekarang perhatikan. Ada petunjuk di agama kita, tunaikan salat. Baik, pelan-pelan. Kemudian Anda belajar cara salat, gitu kan? Semua orang bisa belajar, tapi dalam riwayat ini pelajaran Anda mesti dipastikan tersambung kepada Nabi. Kalau Anda salah belajar, maka akan berpengaruh pada cara salat yang keliru. Makanya kata para ulama, belajar yang benar, isnad ini, cara belajar yang benar, itu akan menentukan benar tidaknya cara kita ibadah dalam agama. Anda salah belajarnya, maka akan keliru cara praktek ibadahnya. Saya beri contoh yang cepat ya. Di zaman Nabi pernah terjadi di awal masa Islam. Awal masa Islam. Ya, ada orang sahabat ingin cepat sholat, tapi belum belajar sempurna. Ya, ditemukan di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babnya babul musifis shalah, bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Ya. Qila ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjidin Nabawi, maka masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi, kemudian salat di samping Nabi. Masya Allah. Setelah selesai, sallama yaminan wa syamalan, dia salam ke kanan dan ke kiri. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikomentari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda silakan salat lagi karena Anda belum salat. Namanya Khalid Az-Zuraiqi. Khalad, bukan Khalid. Khalad Az-Zuraiqi. Kata Nabi, Anda salat lagi, Anda belum salat. Fa'ada salata thalatha marat. Dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat yang sama dengan sebelumnya. Anda tolong salat lagi, Anda belum salat. Ya, lihat kalimat orang ini. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada yang ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cara salat dari mulai wudunya. Idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau Anda mau salat sempurna, sempurnakan wudu. Begini caranya. Famastaqbilal qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat. Kemudian dari takbir sampai dengan salamnya. Dari situ Nabi mengatakan, lihat kalimatnya sampai sekarang kita pahami. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah Anda seperti persis melihat saya salat. Baik, jadi kalau kita mau salat, kita nggak boleh sembarangan. Sahabat Nabi saja pernah salat. Ini sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi. Kata Nabi, tolong ulangi salat kamu. Ini Anda bukan sahabat Nabi, tetangga Nabi juga bukan, keponakan juga Nabi tidak, gitu kan? Bukan salat di masjid Nabi, tidak di samping Nabi, lalu kita merasa benar dengan salat kita. Agak aneh. Agak aneh, gitu kan? Nah, orang ini pastikan, kata Nabi, dia belajar dengan Nabi. Pastikan salat kita seperti melihat Nabi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pernah lihat Nabi? Di mimpi barangkali? Mimpi aja nggak ketemu Nabi, bagaimana bisa salat dengan benar? Maka Anda mesti belajar pada orang-orang yang pernah melihat Nabi tadi, diturunkan pada orang setelahnya, turunkan pada orang setelahnya, diajarkan sampai ke kita, itulah isnad. Jadi belajar yang benar itu seperti ini. Nggak sembarangan gitu kan? Coba cek dulu, ada nggak runtutannya? Ya, jelas di sini? Nah, siapa yang mengajarkan isnad ini? Saya ulang, siapa yang mengajarkan isnad ini? Maka tidak sembarangan juga disebutkan oleh Nabi kemudian di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Bismillah. Insyaallah. Ya. Saya turunkan sebentar. Paham runtutannya? Paham ya? Kalau tidak paham tolong ini garisi, nanti saya urai kembali untuk lebih memudahkan ya. Tapi saya minta fokus ya, karena tidak sedikit sekarang ya jamaah taklim yang sifatnya mensana in corpore sano ya. Ustadznya nerangin ke sana, dianya ke sono gitu ya. Nah itu. Pelan-pelan. Jadi pertama, belajar mesti ada sumber yang benar. Ya. Disebut dengan isnad. Di antara bentuk hidayah Anda belajar, kan? Di antara bentuk hidayah. Jadi kalau Allah sudah ingin berikan hidayah pada seseorang, ada di antara mereka yang dilembutkan oleh Allah untuk belajar. Jelas di sini? Baik, jadi kalau Anda sudah ada keinginan untuk belajar, itu adalah tanda kebaikan dari Allah. Nanti kita turunkan hadisnya. Ya. Tapi tidak cukup dengan belajar saja, karena Anda mesti belajar dengan jalur yang benar. Jadi kalau cuma numpang rame aja,
terus ikut-ikutan belajar misalnya kan, tapi dari sumber yang tidak tepat, itu belum tanda kebaikan juga, itu bukan hidayah namanya. Awas, itu bukan hidayah ya. Kan tidak sedikit nanti orang-orang yang semangat untuk ngaji, tapi mungkin cuma rame saja, isinya tidak ada, kadang-kadang banyak tawa dan macam-macamnya gitu kan. Ini sesuatu yang tidak tepat menurut saya ya. Saya teruskan sebentar, dari mana sumber yang benar ini? Maka dijelaskan oleh Nabi di sini, langsung cepat ke ujungnya saja ya. Wa innal ulama warathatul anbiya. Jelas kalimatnya langsung ya. Kata Nabi, sungguh para ulama itulah pewaris para nabi dalam ilmunya ya. Jadi kalau anda misalnya ingin belajar tentang agama kita yang memberikan petunjuk pada kebaikan, maka yang dicari ini ulama. Sifatnya beda-beda. Setelah Nabi meninggal, ulamanya sahabat. Setelah sahabat meninggal, ulamanya tabi'in ya. Setelah tabi'in meninggal, ulamanya tabi'ut tabi'in. Sekarang pun di setiap masa pasti ada ulamanya, pasti itu ya, pelan-pelan. Jadi kalau anda ingin bertanya tentang yang baik-baik tentang agama kita ya, penjelasan tentang bagaimana hukum ini, hukum itu, tanyanya kepada ulama. Jelas di sini? Siapa ulama itu? Baik, ulama pewaris para nabi. Baik, siapa ulama itu? Sifatnya apa? Baik, oke, supaya tidak ngarang kita kembalikan ke Quran ya. Baik, misal Quran surah ke-35 ayat 28 sampai dengan 29. Nah, sekarang fokus sebentar. Ya, saya lebih senang kalau ada di Quran kita tampilkan dulu kan. Kita lihat hadisnya. Lihat sini, fokus ya. Ulama itu bentuk jama'. Jama' ya, plural dari kata alim. Jadi kalau alim itu masih bentuk tunggal, singular, satu orang. Awas jangan salah ya, jangan salah. Misal kita ingin katakan Kiai Haji Ma'ruf Amin seorang ulama, salah. Beliau seorang alim. Jelas ya? Karena seorang itu satu. Ya, kalau ulama itu sudah jamak, banyak. Ya. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Fulan, Kiai Haji Fulan itu ulama, betul. Ya, banyak terkumpul. Jelas di sini? Oke, kalau sudah paham, sekarang perhatikan. Ternyata sifat ulama disebutkan di Quran itu bukan pintar. Karena yang pintar banyak. Saya ulang, yang pintar banyak. Sifat paling dominan pada ulama itu memiliki sifat khasyah. Khasyah, ya. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ya, kata Allah, ciri ulama itu yang paling dominan itu yakhsyallaha. Dia punya rasa takut yang dalam kepada Allah. Ya, khasyah itu rasa takut yang dalam kepada Allah. Ya, jadi nggak sembarangan Pak Ibu sekalian ya. Jadi kalau bicara dia nggak akan sembarangan bicara. Dia akan lihat apakah pembicaraan saya Allah ridhoi atau tidak. Kemudian kalau ingin memberikan fatwa dia nggak akan sembarangan. Kadang istikharah dulu, kadang berdoa dulu gitu kan. Dari sini dia ingin pastikan bukan karena fatwanya yang jadi masalah, Allah ridho nggak dengan fatwanya. Dia nggak sembarangan bicara ini begini, bicara ini begitu, nggak bisa begitu gitu ya. Pagi ada orang-orang misalnya berkata, oh ini nggak bisa nih, kumpulan ulama ini nggak benar gitu kan, Masya Allah, ya mudah sekali mengatakan. Ya sementara si fulan ini Quran juga nggak hafal, ayatnya aja nggak paham gitu kan. Sekarang banyak orang bicara tentang Al-Maidah 51, belum tentu yang banyak komentar itu pernah lihat ayatnya, belum tentu itu. Silahkan cek, barangkali belum pernah buka mushaf kan, rame aja Al-Maidah 51, Al-Maidah 51, Alhamdulillah Allah tampilkan di lisan setiap orang. Silahkan cek, Reporter TV Al-Maidah 51, belum tentu baca gitu kan. Masya Allah, non-muslim Al-Maidah 51, Alhamdulillah setiap lisan bicara, tinggal mau diambil nggak petunjuk itu. Tukang kaos Al-Maidah 51 gitu kan, macam-macam, semua ada semua gitu ya. Ya, itu kan syiar kebaikan yang Allah tanamkan dalam setiap tanda. Jadi kalau Anda, maaf ya, diturunkan oleh Allah satu ayat untuk mendekat kepada energi Quran supaya Anda kembali pada tuntunan Quran. Disampaikan bukan cuma di lisan orang Islam, non-muslim bicara, reporter bicara, kemudian di kaos bicara, kelihatan oleh mata, terdengar oleh telinga, ditangkap oleh lisan. Anda belum ingat Allah juga, Anda butuh berapa ayat lagi dan seperti apa lagi mesti tanamkan pada Anda. Jadi sekarang kita dekatkan pada Quran, masa kita nggak lebih dekat kan? Ini poin-poinnya ini ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, fokus ya, ingat betul ini. Kata Nabi, innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Tapi siapa ulama ini? Gak sembarangan. Tidak setiap orang pintar disebut ulama. Tidak setiap orang baru baca Quran disebut ulama. Gak bisa gitu. Ya. Ingat betul ini ya. Di Quran ada 3 sifat
penyampai kebaikan. Satu mubaligh namanya. Mubaligh, sifatnya tabligh. Mubaligh. Sifatnya disebut tabligh, ya, tabligh, ya. Mubaligh itu artinya penyampai, yang menyampaikan sesuatu. Pesan yang disampaikannya disebut dengan tabligh. Ya. Misal, Anda sepulang belajar dari sini, kemudian menyampaikan pesan-pesan ini kepada keluarga atau teman-teman terkait, maka seketika Anda menjadi mubaligh, penyampai pesan. Dan tidak harus pakai peci dulu, pakai jorban, tidak usah ya. Yang Anda sampaikan itu sudah mubaligh otomatis. Kecuali ada nuansa yang lain gitu kan. Saya mau jadi mubaligh dulu misalkan, pakai tidak. Anda kembali sampaikan, Anda share di Facebook, Anda mubaligh gitu kan. Baik, jelas ya? Jadi kecuali dalam konteks tertentu. Yang kedua, Anda sudah mengajak orang. Jadi kalau mubaligh cuma menyampaikan, ya, nggak tentu ngajak. Ya, saya tadi belajar ini yang saya pelajari. Anda sampaikan pada orang misalnya, itu tabligh. Baik. Tapi kalau Anda sudah mengajak, yuk ke masjid, kan? Ayo kita begini, ayo kita begitu, ajakan pada kebaikan, maka berubah menjadi da'i namanya. Da'i. Sifatnya disebut dakwah. Da'i. Sifatnya disebut dengan dakwah. Masya Allah. Sudah? Da'i sifatnya disebut dengan dakwah. Nah, mubaligh beda dengan da'i. Ya. Kalau mubaligh tidak disyaratkan dia memiliki ilmu khusus untuk menguasai materi yang disampaikan. Yang penting dia share pada orang, itu sudah tabligh. Jelas ya? Dan dia mendapatkan pahala kebaikan dari situ. Ya. Hadis Muslim misalnya, nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah ya. Anda punya misalnya gambaran sekarang belajar tentang keutamaan sholat 5 waktu. Anda share misalnya di Facebook gitu kan. Lalu ada orang lihat status Anda atau share Anda, lalu dia amalkan, dia jaga itu. Setiap dia menjaga amalannya, Anda mendapatkan pahalanya. Tidak cukup dengan amin, praktekkan dulu gitu ya. Kalau cuma amin-amin saya nggak akan dapat ya. Jadi Anda tuliskan dulu. Ini aneh ya. Kalau Anda bisa berbuat yang baik-baik, kenapa menulis yang tidak bermanfaat itu? Ya Anda bisa tuliskan yang baik-baik. Waktu sholat sekarang kan, Anda cuma nyampaikan aja. Sekitaran Kelapa Gading gitu kan, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, sampai isya jam sekian. Teman Anda begitu melihat, oh ya saya belum sholat ya, dia sholat. Itu begitu dia sholat, Anda mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Jadi kalau Anda bisa menulis yang baik, ngapain nulis yang nggak bermanfaat? Mendung, mendung, kirim aja kan? Ngapain kita kerjaan? Kita manfaatnya gitu kan? Baik. Baik, ya. Apalagi nulis-nulis yang tidak benar kan? Ya, Anda lihat teman agak beda sedikit, jalannya nggak nyapa, Anda tuliskan. Kenapa sih harus curhat pada orang yang tidak ada urusannya dengan Anda? Kalau Anda punya masalah dengan orang tertentu, langsung pada orangnya. Anda lewat di sini, teman lewat, tidak nyapa Anda bisa tegur, Assalamualaikum, kok buru-buru, gitu kan? Bisa sapa aja, daripada prasangka yang tidak baik. Anda tulis, nggak nyangka dia seperti itu, Anda sedang nyangka. Nggak nyangka ya, Anda sedang nyangka gitu ya. Jadi buang sesuatu yang nggak bermanfaat, selesaikan dengan baik ya. Jelas di sini? Baik, jadi teman-teman sekalian, yang pertama itu mubaligh, kedua da'i itu mulai ngajak. Kalau ngajak itu minimal punya ilmu dakwah. Walaupun ilmu tentang fikihnya itu belum dalam. Jadi kalau Anda ingin ngajak orang, ya pertama Anda memahami esensi yang Anda ajak. Misal Anda ajak orang ke masjid gitu kan? Maka yang pertama Anda lakukan, Anda harus tahu kemuliaan tentang masjid dulu. Seperti apa gambarannya? Minimal di situ saja dulu. Lalu Anda belajar cara mengajak orang lain supaya diterima dengan nyaman, diajak dengan santun, dan dia senang menunaikan ibadahnya. Maka turunlah di situ Quran, surah ke-16 ayat 125. Ya. Ini nggak sembarangan. Anda pengen ngajak orang tapi nggak tahu caranya. Lebih baik diam dulu gitu. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Ajaklah orang yang belum paham tentang ketentuan Allah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, bijak. Ya. Di situ sebelum nasihat hikmah dulu Pak.
Silakan cek, nasihat itu nomor 2. Ya, wal mau'izatil hasanah itu urutan nomor 2, satu itu hikmah. Ya. Hikmah itu punya 2 arti. Satu, kesesuaian antara perilaku dengan perkataan. Ya, kesesuaian antara perilaku dengan perkataan. Jadi kalau Anda ingin ngajak orang, Anda praktekkan dulu. Ya, praktekkan dulu. Jadi sesuai antara perkataan kita dengan perbuatan kita. Ke masjid yuk, gitu kan? Ayo ke masjid, pahalanya banyak. Anda sendiri nggak pernah ke masjid. Orang bisa balikin gitu kan? Tumben kamu inget ya, Masya Allah, jadi baik kan? Jadi berubah kata-katanya gitu. Ya, jelas di sini ya? Diperbaiki dulu dari kita. Kemudian arti yang kedua, hikmah itu adalah menyampaikan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Ya, sesuai dengan kadarnya. Beda ketika kita sampaikan pada teman-teman kita misalnya yang berprofesi sebagai pedagang-pedagang dengan teman-teman kita yang mungkin ada di jabatan-jabatan tertentu. Cara kita bicarakan lain kan? Nggak bisa disamakan tuh. Anda jadi imam, lihat makmumnya siapa. Membenarkan anak kecil dengan orang dewasa itu beda. Ya, lain. Anak-anak lari-lari, jangan lari-lari. Tapi orang dewasa nggak bisa begitu. Saat belum rapat, rapat pak, rapat. Susah gitu. Harus sesuai. Ya. Yang terakhir itu alim. Yang ketiga jamaahnya ulama. Maaf ya, sebentar. Kalau mubalik dengan dai itu belum ditanya hukum. Jadi Anda jangan tanya kepada dai, pada mubalik, nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung karena ilmunya hanya dialokasikan untuk mengajak orang, bukan memberikan fatwa. Betul, bukan memberikan fatwa. Jadi kalau tanya hukum jangan kepada dai, jangan kepada mubalik. Bertanya hukum itu pada yang ketiga tuh, alim. Pada alim, jamaahnya ulama. Ini yang harus ditanya hukum. Ya. Alim, ya, ulama. Pelan-pelan. Jelas ya? Baik. Siapa ulama ini? Tadi kita terangkan. Awas, hati-hati ya. Kita terangkan tadi. Pertama kan syaratnya alim di sini kan punya pengetahuan, ilmu. Ya. Yang kedua, tidak semua orang punya ilmu bisa disebut alim. Tidak. Jadi khas para ulama itu selain ilmunya dalam, kan? Dia pun mohon maaf punya sifat khasyah, ketakutan yang dalam kepada Allah. Jadi nggak sekedar ada ilmu, tidak, tapi dia bisa menempatkan ilmu sesuai ridhonya Allah. Jadi kalau Allah nggak ridha dengan ilmu, ya dia nggak akan keluarkan. Ya, jelas ya? Jadi ibu jangan sembarangan Pak ya, teman-teman, jangan sembarangan minta pada orang yang mohon maaf kredibilitasnya aja meragukan gitu. Ya, maaf, memang pintar dia, Quran pintar dengan ayat-ayatnya, nomornya, hadis dengan macam-macamnya, tapi perilaku kesehariannya tidak membuat kita yakin dia dekat dengan Allah gitu. Ya, kata-katanya sering kontroversial, tindakannya kadang-kadang membingungkan dan sebagainya. Itu jangan jadikan rujukan. Itu berbahaya. Ya. Nah, karena itu Nabi pernah mengingatkan kepada kita akan hadis yang pernah saya sampaikan. Ada di hadis Muslim, ya, nomor hadis yang ke-6, bab yang ke-4, halaman 111 itu kan, posisi paling kiri sebelah atas, jadi yang pertama dari Abu Hurairah. Saya pernah sampaikan ini, sayakunu fi akhiriz zamani, akan muncul di akhir zaman nanti, gitu kan? Dajjaluna kadzabun, orang-orang pintar yang sering berdusta. Ya, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara pada Anda tentang konsep agama yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun bisa ikutan kaget. Ya, seperti pernah kita terangkan. Ya, tiba-tiba ada orang bicara semua agama itu sama, gitu kan? Tiba-tiba ada orang bicara Al-Maidah itu bukan seperti itu. Ya, tapi kesini maknanya. Tiba-tiba ada orang bicara misalnya, ya, orang yang bicaranya seperti ini tentang Al-Maidah itu otaknya agak terhambat, misal gitu kan, dan sebagainya. Itu sesuatu yang tidak tepat ya. Sesuatu yang tidak tepat. Nah, ini jangan jadikan itu sebagai rujukan. Ya. Bahasa Nabi tegas sekali. Iyyakum wa iyyahum. Hati-hati Anda dengan mereka dan mereka itu bahaya. Mereka itu bahaya. Ya. Jadi bukan orangnya, tapi pemikirannya. Ya, sikapnya, sifatnya itu bahaya. Ya. Jelas di sini? Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, ya teman-teman, hati-hati dalam mengambil rujukan, itu kita harus bersandar pada keterangan para ulama. Ya. Dan ulama telah kami sampaikan tadi sifat-sifatnya, dan di antara ulama itu ada juga yang sifatnya da'i. Jadi ada ulama yang bisa berdakwah. Ya. Ada ulama juga yang bisa menyampaikan. Ya, tapi tidak sedikit ulama-ulama ini juga yang mungkin punya keterbatasan dalam menyampaikan sehingga umatnya yang datang ke situ. Ya. Saya kata para ulama, maaf, itu dibagi 4 bagian. Ada ulama seperti air hujan, datang kemana aja gitu kan. Di Masya Allah, jangankan bunga yang bagus, rumputan pun dia datangi juga. Sampaikan dakwahnya, nggak pilih-pilih. Ya. Kemudian Masya Allah ada yang kedua, ulama mata air. Ya, mata air itu sudah nggak bisa pergi, tapi orang datang ke situ ngambil manfaat. Ya, jelas ya. Baik. Yang ketiga ada ulama, maaf, ya, air pump itu. Jadi kalau nggak dibayar nggak keluar airnya, gitu ya. Itu seperti itu tuh.
ulama tarifan gitu ya. Itu nanti bisa dilihat di Quran surah Al-Mudaththir, Quran surah 74 dari ayat 1 sampai ayat 7. Wala tamnun tastaghfir. Kamu jangan ngajar orang untuk minta lebih banyak. Jadi kalau nggak dikasih tarif dia nggak mau datang tuh. Ya. Dan ada yang keempat, ulama yang air mata gitu kan. Itu hanya membuat kita menangis dengan perilakunya. Belum ngajar aja kita udah nggak enak gitu kan. Itu udah kotor gitu ya. Jadi sikapnya kotor, udah macam-macam dan udah ditampakkan. Ya. Dan yang seperti itu kita doakan, bukan kita cela. Kita doakan supaya dia berubah jadi lebih baik, minimal di akhir hayatnya gitu kan. Baik. Jelas sampai sini? Nah, maka kalau Anda sudah bisa mendapatkan yang seperti ini, inilah hidayah. Demi Allah saya katakan, Anda beruntung kalau tinggal di lingkungan atau misalnya tempat-tempat majlis-majlis yang bisa menghadirkan orang-orang seperti ini. Ya. Lebih mendekatkan diri Anda dengan Allah, lebih menguatkan iman kita dan sebagainya. Kalau ada yang seperti ini, saya teruskan sebentar karena hidayahnya belum kita ambil. Cara ngambilnya bagaimana? Ada di Quran surah 9 ayat 122. Kan baru ketemu sifatnya ya. Hidayahnya ada, orangnya ada, tapi Anda salah dalam mengambilnya. Anda nggak akan dapat manfaat juga. Baik, saya agak cepat sedikit. Cara mengambilnya disebut dengan fiqih. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya semua orang sibuk berjuang semua. Jadi kalau Anda misalnya mendapati di lingkungan Anda ada ulama seperti ini, ada yang baik gitu kan, jangan jadikan semua aktivitas kesibukan kita untuk ngejar-ngejar yang lain aja, berjuang semua. Ya. Ini ayat turun pada saat di zaman Nabi ada seruan jihad dengan fisik karena saat itu sedang marak sekali gitu ya, butuh pembelaan-pembelaan. Itu begitu ada panggilan jihad semua keluar. Orang dewasa, anak kecil gitu kan, untuk support macam-macam. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Hampir semua kegiatan itu ditinggalkan, pokoknya jihad. Turun ayat ini. Ya. Lihat keterangannya. Kata Allah jangan semua pergi ke sana. Mesti dibagi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Mesti ada sebagian dari satu keluarga komunitas itu, walaupun gak semuanya, sebagian yang belajar tentang agamanya. Jadi kalau konteks jihadnya sudah nggak ada dalam konteks peperangan fisik, maka jihad diterjemahkan dalam aktivitas harian kita. Anda yang para ikhwan laki-laki bekerja itu jihadnya di situ. Ibu yang merawat rumah tangga, anak-anak macam-macam jihadnya di situ. Dari mulai mengandung, melahirkan, merawat. Jika Anda wafat dalam perihal mengandung dan sebagainya, itu masya Allah fisabilillah. Fisabilillah gitu kan? Baik. Jadi Bapak juga sama. Kalau Anda niatkan bekerja karena Allah, kemudian Anda wafat di situ, itu fisabilillah. Ya. Bahkan nanti yang paling hebat, ketika Anda tidak ada peperangan fisik, Anda memilih untuk belajar misalnya, itu pun bagian fisabilillah yang serupa nilainya dengan jihad fisabilillah dengan fisik. Jadi kalau Anda meninggal dalam perjalanan untuk belajar, itu sudah dihitung fisabilillah sama dengan yang berjuang ke medan perang. Ya, berdasar keterangan ayat ini. Nah, saya mau teruskan sebentar. Jadi kata Al-Quran, jangan sampai kita sibuk gitu kan dalam kehidupan kita, lupa belajar tentang memperbaiki agama kita. Mesti ada yang belajar. Kalau di rumah ada 5 orang, ya jangan semua, nggak harus semuanya. Ya misal 2 orang belajar, kan? Atau minimal kirim perwakilan. Sehingga yang sibuk-sibuk ini yang selainnya itu bisa mendapatkan share ilmu dari yang belajar untuk semua mendapatkan pencerahan yang sama. Lihat ujungnya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Supaya yang belajar ini bawa kembali ilmunya pada yang tidak belajar, la'allahum yahdharun, supaya punya pencerahan yang sama semuanya. Jadi kalau Anda misalnya ada ulama yang baik, ya, ada guru-guru yang baik, manfaatkan. Masa dalam sepekan nggak ada waktu untuk belajar? Ya. Nabi saja, Muhammad SAW, itu Masya Allah, dalam sepekannya masih belajar dengan malaikat Jibril. Selevel Nabi masih belajar juga gitu. Dan beliau siapa? Beliau Rasul, Nabi, orang paling takwa, surganya jelas, kesalahannya dijaga, surga tingkat tinggi. Masya Allah. Ya, kita, Anda gitu kan, bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, nggak mau belajar, kan agak aneh. Nabi dunianya sukses, beliau pemimpin, panglima, presiden juga gitu kan, Masya Allah, pengayom segala hal dalam kehidupannya, dan sukses, belajar juga. Anda bukan presiden, bukan panglima, dia bukan pemimpin, Masya Allah gitu kan, nggak mau belajar, agak aneh. Nabi keluarganya juga sukses, beliau istrinya 9 hidup dengan beliau, 2 meninggal duluan, 2 berpisah dengan beliau, masih belajar. Anda istri 1, ada yang jomblo kan, belum mau belajar juga kan, aneh gitu kan. Saya tidak membahas yang tinggi-tinggi ya, tidak. Maksudnya, ayo berapapun yang ada dalam keluarga kita, ya, itu jaga anak-anak, ya, itu semua amanah dari Allah. Ya, amanah dari Allah. Tapi jangan lupakan harus lebih baik untuk belajar. Ya. Jelas ya? Baik, jangan disimpulkan berbeda ya. Pulang dari sini yang diingat kalimat yang aneh-aneh gitu ya.
Pak, saya tidak mengajarkan. Kita baru Al-Fatihah, kita belum bahas yang lain-lain ya. Baik. Teman-teman sekalian, jadi saya tutup dulu sebentar. Saya tutup sebentar, nanti kita buka diskusi. Jadi yang pertama sifatnya fikih. Fikih itu paham. Saya ulang, fikih itu paham. Lihat tafaqahu fid din, supaya belajar memahami agamanya. Jadi yang diinginkan oleh Allah, Anda belajar dari ulama ini, itu paham. Baru jadi hidayah. Kalau cuma belajar tidak memahamkan Anda, belum jadi hidayah. Anda ta'lim nih, nggak jelas apa yang mau dibahas kan? Nggak ada isinya misalnya, itu bukan hidayah. Bukan hidayah. Makanya dilarang oleh Quran, Anda mengikuti aktivitas apapun tanpa ada dasar pengetahuannya. Quran surah 17 ayat 36. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ada ayatnya? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan pernah ikuti segala sesuatu yang tidak ada dasar pengetahuannya. Apapun itu. Maaf, sekalipun itu kegiatan sederhana ya. Misal, alhamdulillah. Anda diajak teman nih, yuk ikut. Lu, Anda tanya, kemana? Udah nanti aja lah, pokoknya ikut dulu. Itu kalau kaidah Quran nggak boleh. Nggak boleh, karena kita belum tahu mau dibawa kemana gitu ya. Bukan nggak pakai nggak usah diikutin gitu ya. Nah, jadi kalau kita ikuti hal seperti itu, nanti kalau ada masalah-masalah kita jadi persoalan di situ gitu ya. Tinggalkan aja. Ya. Perjelas dulu, kalau sudah jelas ini kemana, bentuknya apa, Allah ridho atau tidak, baru kemudian kita bisa maksimalkan itu. Jelas di sini? Baik, jadi teman-teman sekalian, yang pertama, sifat ta'lim yang baik mesti memahamkan kita tentang urusan agama kita. Jadi kalau Anda misalnya belajar dari orang-orang membuat kita tidak paham masalah agama, itu berarti bukan hidayah. Jelas ya? Baik. Yang kedua, yang terakhir, di Quran surah 58 ayat 11. Baik. Pelan-pelan. Ada isyarat di ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qilat lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Baik Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau para ulama itu berkumpul di mana? Ngajar di mana? Majlis ya. Makanya ada majlis ta'lim kan? Baik, apa artinya majlis? Baik ya. Majlis itu dari kata jalasa. Apa artinya jalasa? Bukan sekedar duduk, tapi asal kata jalasa itu berpindah dari posisi rendah ke tinggi. Misal Anda duduk di bawah, saya katakan pindah ke kursi. Maka orang Arab katakan ijlis. Ijlis. Tapi kalau posisi tinggi pindah ke rendah, saya berdiri kemudian saya duduk, itu namanya qu'ud. Dari kata qa'ada. Makanya orang sholat yang nggak bisa berdiri itu duduk. Bahasa Qurannya pakai qu'ud. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Bukan julusan. Nah, tempat orang duduk bukan sekedar duduk, tapi mengangkat dari sesuatu yang rendah ke tingkat yang tinggi disebut dengan majlis. Dari kata jalasa. Ya, majlis. Majlis ta'lim, gitu kan? Maksudnya kenapa disebut majlis ta'lim? Ta'lim yang Anda ikuti bisa mengangkat posisi Anda, menaikkan derajat Anda dari yang rendah ke yang tinggi. Ketika kalimat ini dijamakkan, majlis jamaknya menjadi majalis. Saya ulang ya. Majlis jamaknya apa? Majalis, kan? Ya, ketika dijamakkan bentuknya, lihat kalimatnya, idza qila lakum tafassahu fil majalis, itu artinya bukan hanya satu, banyak. Nah, ayat Qur'annya mengatakan, kalau Anda menemukan tempat-tempat taklim yang bisa mengangkat derajat Anda lebih baik, itu share. Sampaikan ke yang lain. Beritahukan. Yang paling menarik, apa yang diangkat pertama kali? Kalimat majalis disandingkan dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah merasa punya iman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika dikatakan pada Anda luaskan majlis. Kalimat majlis dijamakkan disandingkan dengan iman. Kata para ulama, ini ingin memberikan kesan bahwa majlis yang baik itu minimal majlis yang memahamkan kita tentang agama kita sehingga mengangkat iman kita dari sebelumnya. Jadi kalau antum ikut ta'lim tidak mengangkat keadaan iman Anda lebih kuat dari sebelumnya, ada yang salah sifat ta'limnya. Termasuk Anda belajar dengan saya dimanapun. Kalau pelajaran yang saya sampaikan tidak membuat iman Anda lebih kuat dekat dengan Allah, saya salah dalam mengajar. Ya, lebih baik Anda belajar pada ustaz lain, tinggalkan saya gitu. Selesai gitu kan? Baik, dan saya cukupkan sampai sini materinya. Jadi belajar dengan siapapun itu ukurannya. Jadi jangan sampai Anda belajar tapi Anda nggak jadi lebih baik gitu kan? Apalagi Anda belajar pada orang yang tidak memuliakan Tuhan Anda, salah.
Allah dia cela gitu kan, Rasul dia cela. Anda belajar pada orang itu, bagaimana Anda mengambil faedahnya? Mustahil. Ya. Makanya sekarang banyak orang aneh, Pak. Banyak orang aneh. Masa orang belajar Islam pada orang yang tidak berakidah Islam? Ya, dia beriman aja enggak, kita belajar pada orang itu, bukan kita, dia belajar pada orang itu, kan salah gitu kan. Ada orang belajar sholat pada orang yang tidak pernah sholat, gak nyambung. Makanya pulang-pulang ke Indonesia jadi pada aneh. Silahkan cek, jadi pada aneh, semua agama sama, tidak harus sholat, yang penting ingat Allah. Aduh, jadi bikin bingung gitu kan. Ya, jadi yang seperti itu sudah, jadi itu nggak tepat jadi rujukan. Ya, jelas di sini ya. Baik, jadi saya kira terang keterangan kami bahwa petunjuk yang terbaik itu adalah ketika petunjuk itu, hidayah itu bisa menerangkan tentang agama kita, membuat kita lebih dekat dengan Allah dan paham tentang keadaan agama kita. Oke, Anda kurang apa lagi gitu kan? Tempatnya enak, nyaman, ustaznya datang, namanya hidayah juga gitu kan? Anda belum bisa mendapatkan kebaikan. Saya yang pamit ya. Bismillah. Ustaz, bolehkah tidak membaca qamat ketika mau salat? Baik. Baik, yang pertama, iqamah itu sebetulnya bukan qamat ya, tapi iqamah gitu. Qamat itu singkatan orang kita. Ya, iqamah, aqama yuqimu iqamatan. Ya, iqamah. Ya cuma orang kita suka nyingkat-nyingkat, biasanya awalnya dihilangin, ujungnya disebutin gitu kan. Baik, kami kalau di Arab olahraga misalnya kan, ya Ali bawa bola, minta Muhammad ngoper, dia akan sebutkan sempurna. Muhammad ta'al wazi'ahna. Muhammad datang, oper sini oper. Orang kita enggak, mad oper gitu kan. Di. Nah itu dibawa ke istilah agama, iqamat jadi qamat ya, jadinya hilang time. Ada adzan, ada iqamah. Kalau adzan, seruan yang terdengar ke telinga sebagai penanda waktu sholat tiba. Ya, seruan yang terdengar ke telinga sebagai penanda waktu sholat tiba. Asal kata adzan itu dari kata udhun, artinya telinga. Ya, jadi sampai ke telinga kita. Dan Masya Allah, saya sering sampaikan lafaz adzan itu diantara kekuasaan Allah, itu bisa didengar oleh siapapun ya, dalam konteks yang terdengar selama 24 jam tidak berhenti. Silahkan cek, masjid ini selesai adzan, masjid sana adzan, masjid sana adzan, 24 jam nggak berhenti ya. Dan itu penanda waktu sholat tiba. Ya, penanda waktu sholat tiba. Nah, sedangkan penanda waktu sholat didirikan dalam konteks Anda berjamaah itu iqamat. Iqamat, jadi iqamat itu isyaratnya sholat siap mau dilakukan. Dalam konteks Anda ada di situ. Nah, sekarang pelan-pelan. Sekarang perhatikan ya. Iqamat itu dalam konteks sholat akan didirikan isyarat untuk mulai mengkhusyukkan keadaan hati kita. Jadi ketika iqamat mulai disampaikan bukan penanda waktu sholat tiba, bukan. Tapi Anda mesti mulai khusyuk. Yaitu adalah tafsir dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai ke-46, posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. Ya. Jadi kalau iqamat sudah disampaikan, bukan sekarang mau mulai sholat, bukan. Anda harus mulai siap-siap untuk khusyuk. Bagaimana cara khusyuknya? Itu tidak mudah. Ayat ke-46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang merasakan akan berhadapan dengan Allah. Jadi begitu iqamat disampaikan, Allahu Akbar, Anda harus mulai punya rasa sekarang akan berhadapan dengan Allah. Siap gitu kan? Ya, Abu Bakar itu As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW, itu Masya Allah, begitu iqamat dikumandangkan beliau akan takbir, itu sampai seringkali menangis gitu. Ya, makanya beliau ketika diminta jadi imam oleh Nabi, beliau katakan, ya Rasul jangan saya pribadi yang sering menangis gitu ya. Jadi bayangkan, ini manusia mulia, sahabat Nabi, amalnya banyak, begitu mengangkat tangannya mengucapkan kalimat Allahu Akbar, masih takut membawa kesalahan dan dosa dalam hidupnya karena berhadapan dengan Allah. Ya, Anda berhadapan dengan seorang pemimpin, sekarang diundang misalnya kan, 2:30, Insya Allah jam 4 itu ada undangan dari Menteri Agama ke Masjid Jami yang dekat di sini, mana? Ada di dekat mall itu. Musyawarahnya ada undangan jam 4 itu, Bapak Ibu sekalian, undangan dari Menteri Agama, kita berkumpul sekaligus nanti ada pembagian mushaf yang ingin kita disampaikan oleh beliau kepada kita. Kalau Anda mau bergabung gitu kan. Baik. Kira-kira ganti pakaian atau seperti ini penampilan? Enggak, ini cuma cerita, bukan asli ada itu, bukan. Ini cuma cerita kisah saja. Anda misalnya ada undangan kondisi. Baik, saya tegaskan sekali lagi, undangannya tidak ada, bukan formal. Ini cuma cerita kalau ada seperti ini. Masya Allah. Baik. Jadi kan luar biasa ya, Anda siap-siap dulu kan. Apalagi yang dipanggil Anda kan, penampilan akan baik kan macam-macam. Apalagi yang panggil Allah. Masa dipanggil manusia aja begitu? Undangan manusia Anda macam-macam gitu kan. Undangan Allah kenapa penampilan kita biasa-biasa?
Makanya orang-orang yang betul-betul khusyuk saat iqamah itu dikumandangkan, dia akan berpenampilan terbaik. Quran surah 7 ayat 31, gitu kan? Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, setiap ada panggilan siap dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Anda ketemu orang, mandi dulu, bersih-bersih, minimal cuci muka. Ketemu Allah, pasti wudunya sempurna. Quran surah 5 ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya ayat. Ya kan? Nah, setelah itu apa? Yang paling penting, kenapa Anda mesti siapkan pakaian terbaik ketika bertemu Allah dalam sholat? Kenapa Anda mesti berwudu sempurna? Karena, teruskan ayatnya, wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Anda kalau semakin sore nih, agak mendung gelap, kalau dengar kalimat raji'un, raji'un, apa yang terbayang? Raji'un, apa yang terbayang? Baik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bisa kan? Baik, biasanya diucapkan dalam keadaan apa? Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi, apa artinya adzan? Kita kan sholat dipanggil oleh Allah lewat adzan kan? Baik, apa artinya adzan tadi? Baik, panggilan. Baik, yang panggil siapa? Allah. Baik, saya beri gambaran gini. Pak Dedi dipanggil Allah. Apa artinya? Oke, baik. Maaf, saya mau tanya, yakin kita akan meninggal? Kapan? Baik, mungkin hari ini? Baik, baik. Nggak punya pilihan ya? Karena itu 5 kali dalam sehari kita diingatkan, kamu itu kenapa sih terlampau sibuk? Kamu akan pulang, kamu meninggal gitu. Kamu sibuk apa sih sampai kurang bekalnya untuk pulang? Ya seakan-akan diingatkan, kamu bisa kapan aja pulang gitu kan. Tidak ada yang paling indah meninggal kecuali ketika sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sedang sujud gitu ya. Demi Allah saya katakan, di 10 Al-Muharram yang lalu ada seorang ibu sedang puasa. Masya Allah, jemaah ta'lim, dia bukan ustazah gitu ya, salah satu komplek. Dan kami datang untuk mendoakan juga. Itu Masya Allah Pak, pada asar menjelang maghrib menyiapkan bukaan. Orangnya puasa, sedang menyiapkan bukaan. Di dapurnya kadar Allah merasakan sesuatu, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, kan? Tiba-tiba beliau duduk, kemudian sujud di dapur. Saking nikmatnya sujudnya, itu tidak bangun-bangun. Ditemukan oleh anaknya, dibawa ke rumah sakit, sudah tidak bernyawa lagi gitu. Ini nggak ada nikmat terbaik saat pulang kecuali sedang menghadap Allah dalam keadaan terbaik gitu. Apa Anda tidak menambahkan ketika meninggal dalam keadaan sujud, apalagi sedang dalam keadaan berwudu menghadap kepada Allah dengan pakaian paling halal yang paling baik? Kita diingatkan, kamu sibuk apa sih? Kamu mau pulang. Ya, jadi siap-siap gitu kan. Makanya kata para ulama, dimanapun Anda berada, jaga diri yang baik. Jangan dekati yang haram, karena boleh jadi diwafatkan dalam keadaan maksiat. Itu tidak mudah gitu. Makanya minta perlindungan pada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan terbaik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia enak gitu kan. Bukankah saya pernah kisahkan di sini, ada perempuan di Qatar itu yang saat wafat dalam keadaan sholat. Masih ingat gak kisahnya? Ya, ada seorang perempuan taatnya luar biasa di hari pernikahannya Pak. Dia sudah didandani dengan pakaian luar biasa. Ya, kemudian dia di make up. Begitu mau diperkenalkan, adzan Isya berkumandang. Ibunya datang. Nah, ayo kita keluar. Kata anak, ya ma, hanal waqt, tiba panggilan Allah. Nida lis shalah. Kata ibunya, itu bisa diakhirkan, tamu sudah menunggu. Kata anak, ya ma, izinkan saya sholat dulu katanya. Kalau kamu sholat, tuh make upnya bisa habis lagi. Kata anaknya, ma, izinkan saya memenuhi ketaatan kepada Allah. Ibunya marah keluar mengatakan, kamu tidak taat dengan mama. Dia ditutup, anak ini wudu lagi. Subhanallah gitu ya, Masya Allah. Kemudian dia wudu, ya make upnya kemudian luntur. Sebagian dia sholat. Demi Allah saya katakan, nikmat sekali sholatnya, khusyuk, baik, ruku, begitu sujud, tenang saja. Saking tenangnya nggak bangun-bangun Pak. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi pengantin bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia berdandan dengan make up dunia, kata Allah lunturkan semua itu, karena kamu akan pulang menjadi bidadari akhirat. Jadikan make up akhirat sebagai make upmu, ganti dengan wudu. Kita nggak tahu kapan kita pulang, tapi perempuan ini sujud dalam keadaan terbaiknya, sholat dan pulang kepada Allah. Ibu mau meninggal dalam keadaan sujud? Nanti asar ya, sebentar lagi insya Allah. Kapan aja, mau asar, mau maghrib, mau kapan aja, bisa terjadi gitu kan. Kita nggak bisa menolak. Ya, kita nggak bisa menolak dengan itu. Jelas ya? Di teman-teman sekalian, di kami sampaikan, iqamah itu isyarat untuk mengkhusyukkan jiwa. Ya, dalam keadaan sholat berjamaah. Jadi kalau Anda sholat sendirian, mau iqamah boleh, silakan, mau tidak, nggak ada masalah. Tapi kalau sholat berjamaah itu mutlak disampaikan untuk peringatan kepada keseluruhan. Karena kalau sholat sendirian, yang ganggu paling cuma setan dengan Anda. Ya, nafsu. Tapi kalau sholat berjamaah bisa terganggu dengan yang lain. Ya, mungkin Anda sudah khusyuk, yang lain handphone belum dimatikan. Ya, macam-macam dan sebagainya. Karena itu kemudian diingatkan melalui iqamat, kemudian ditegaskan oleh imam, khusyukkan, rapatkan, luruskan dan seterusnya. Jelas ya? Baik.
Saya jawab satu ya di antara yang tiga ini supaya memberi kesempatan pada yang lain. Mohon izin, barangkali saya bacakan dulu sebentar. Saya ada sesuatu yang harus diistirahatkan gitu ya. Baik, nanti coba kita lanjutkan kemudian. Sebentar. Pandangan Ustaz atas demo aksi bela Islam kemarin di antara kami muslimin Indonesia berbeda pendapat. Saya sudah sampaikan di dalam YouTube, bisa diruntut keterangan kami yang tentang syiar itu ya. Silahkan dicek dan masing-masing beramal sesuai dengan kebaikannya dan jangan saling mencela satu dengan yang lain ya. Ulama salaf kadang disebut Wahabi. Apa maksud Wahabi itu, Ustaz? Oh, tolong tanyakan pada yang nyebutnya. Saya tidak tahu maksudnya gitu kan. Nanti kalau sudah dimaksudkan baru kita bahas kan. Wahabi itu kan banyak dari kata Wahab dengan I. Kan? Wahab, hati-hati, sifat Allah juga Wahab. Wahab dari kata Wahaba yahibu, yang memberikan tanpa batas. Ya. Wahab itu sifat Allah. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-38, posisi paling kanan sebelah atas. Baik. Bahkan dari ayat ke-8 yang disebut Wahab, sifatnya disebut Hab. Kalau minta habli kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli. Habli itu dari sifat Wahab. Ya, Nabi Zakaria itu menikah puluhan tahun, fisik sudah lemah gitu kan, sudah letih, rambutnya sudah memutih, tapi belum ada keturunan. Ya, dan istrinya, maaf ibu, divonis monopos dan mandul. Kata manusia nggak mungkin punya anak. Lalu memohon kepada Allah yang tidak punya batas, disebut sifatnya ya Wahab. Permohonannya hablun, makanya disebut habli. Ya, Rabbi habli, ya Allah yang punya sifat Wahab, tolong berikan padaku tanpa batas dari sisimu. Ya, min ladunka dzurriyyatan thayyibah, apa itu keturunan yang berasal darimu langsung, karena manusia itu nggak ada yang mengatakan nggak mungkin nih. Ya, mustahil nih, mustahil. Ya, maka ketika manusia mengatakan mustahil, maka beliau mengatakan ya Allah darimu saja ya Allah yang tidak punya sifat mustahil di situ. Ya, maka kemudian dianugerahkan oleh Allah anak yang bernama Yahya itu. Nah, sifat manusia, misal sifat manusia yang ingin bermohon kepada Allah dengan mengikuti tuntunan Allah, misalnya salah satunya sifat-sifat kebaikannya yang tidak punya sekat itu, maka tambah i di ujungnya. Wahabi, meneladani sifat Allah yang punya sifat Wahab itu. Maksudnya kalau Anda sedang berdoa, orang mengatakan mustahil, jangan putus asa, minta kepada Allah. Saat Anda meminta kepada Allah yang tidak punya sifat batasan itu dan menepikan pendapat makhluk, maka Anda disebut dengan Wahabi. Sudah sampai sini? Atau ada orang namanya Wahab misalnya kan, dengan pakai Abdul di depannya, misalnya Abdul Wahab dan sebagainya kan? Lalu Anda ikuti paham orang ini karena dia baik misalnya, dia mengajarkan kebaikan, dia mengajarkan kebaikan-kebaikan, contoh yang baik, Anda jadi pengikutnya. Maka pengikut dalam bahasa Indonesia bahasa Arab ditambah i, ya nisbah namanya ya. Indonesia negara, orang Indonesia ikut ke Indonesia, Indonesi. Malaysia, orang Malaysia, Malisi. Amerika, orang Amerika, Ameriki. Filipina, orang Filipina. Tuh gampang kan? Tambah i ujungnya. Brazil, orang Brazil. Tunis, orang Tunis. Masya Allah, gampang kan? Ya. Bekas, yang punya bekas-bekas. Jangan ngaco, awas, itu ngarang. Itu ngarang ya, itu ngarang. Jadi tidak selalu bisa ditempatkan di tempat yang tertentu. Nah, terus ada orang mau ikut ini, maka disebut Wahabi. Ya, awas ya, awas. Pendiri salah satu ormas di Indonesia, salah satunya, kayak Hasbullah Wahab. Wahab juga. Jadi kalau ikut ke ormas itu disebut Wahabi juga. Kalau mau mengistilahkan istilah-istilah ini, saya punya keyakinan kuat orang-orang seperti ini bahkan nggak jelas itu kan, mau memberikan istilah apa. Jadi tolong perjelas dulu, baru dari situ kita tafsirkan. Ya sebenarnya apa yang dimaui kan? Baik, teman-teman boleh kita cukupkan dulu. Oke, nanti barangkali insya Allah saya simpan ini izinnya. Barangkali pertemuan selanjutnya adalah pertemuan terakhir kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di akhir pertemuan di berikutnya saya akan bahas ini saja dengan mengevaluasi materi-materi yang pernah kita bahas. Nah, itu mungkin pertemuan kita terakhir. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk tahun ini. Tahun ini kan akhir tahun, pertemuan berikutnya. Bulan depan kan, Desember kan tahun terakhir. Jadi nanti di akhir tahun insya Allah kita jawab ini. Kita tidak ke materi dulu, kita jawab ini dulu, termasuk evaluasi yang mungkin pernah kita pelajari. Nanti berikutnya insya Allah kita mulai lembaran baru dengan membahas dan meneruskan kajian kita. Baik, mohon menyampaikan informasi. Insya Allah nanti besok malam kita ada live streaming dari Bekasi. Waktunya ba'da maghrib sampai ba'da isya. Itu kemungkinan juga akan disiarkan oleh TV-TV lain ya, yang insya Allah menyiarkan kebaikan-kebaikan khusus agama dia.
Nanti bisa bergabung di Akhir TV, akhir.tv. Nanti insya Allah juga mudah-mudahan di teman-teman di parabola yang lain bisa disalurkan ke situ. Kasusnya sangat penting yang akan dibahas tentang isu-isu kontemporer, ya terutama kajian linguistik, masalah pakai atau tidak pakai gitu kan. Salah satunya akan kita bahas tentang itu dari kajian analisis bahasanya. Baik, itu satu. Yang kedua, izin saya menutup dengan memberikan nasihat. Mohon mulai saat ini pulanglah ke rumah, perbaiki keluarga masing-masing, kemudian koreksi keberadaan kita dan buat capaian-capaian yang baik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon saling mendoakan dalam kebaikan dan jauhkan berbagai hal yang bisa mengurangi pahala-pahala kebaikan kita. Kami kira itu yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu mutlak kesalahan saya, mohon dimaafkan. Ingat, tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz yang lebih baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.